1, 2, 3. Halo, selamat datang di Serangkai Saut Channel bareng aku Ardiasa, dan kita lagi tidak ada di segmen movie review, tapi aku akan ngobrolin opini aku soal live action movie. Nah, kali ini di Serangkai Satu Channel aku mau ngobrolin, kita ngobrol aja kali ya, kita ngobrol soal pendapat aku soal live action. Kenapa aku mau ngobrolin live action? Ini bukan live action Disney, tapi aku mau ngobrolin soal live action anime ataupun manga ya. Yang kali ini kalau kita lihat di YouTube ataupun di Instagram ataupun di sosial media lainnya, ini lagi rame banget bahas soal teasernya One Piece live action. Nah, ini adalah salah satu cerita atau manga ataupun anime yang aku suka banget. Ini bisa dibilang adalah cerita manga nomor 1 menurut aku gitu. One Piece ini, buat kalian yang belum ngikutin One Piece, kalian mungkin bisa mulai dari live action ini untuk nontonnya. Siapa tahu kalian tertarik dari jalur live action gitu. Tapi kenapa ini menjadi ramai gitu? Karena yang pertama sudah keluar rilis date-nya, yaitu di tanggal 31 Agustus 2023. Ini sesuatu yang banyak banget orang khawatir, karena kalau kita bicara soal live action itu banyak banget orang yang skeptis, ataupun ya kalau bicara fansnya One Piece disebutnya nakama ini banyak yang istilahnya takut kalau live action ini akan ngancurin original story-nya dari Eiichiro Oda ataupun dari One Piece itu sendiri. Nah, sebelum kita ngobrolin lebih lanjut soal live action, kenapa live action ini menjadi sesuatu yang ditakutkan para fans, tidak hanya live action One Piece, tapi live action lainnya, khususnya untuk anime ataupun manga. Aku mau informasi terlebih dahulu bahwa saya di Serangkai Satu Channel akan ada segmen radio kata, bukan radio kata ya, suara kata, suara kata, di mana nanti di situ aku akan membacakan istilahnya nanti akan membacakan atau menceritakan sebuah cerita yang diangkat dari sebuah novel. Jadi kita akan membaca novel dan kalian bisa ngedengerin di platform YouTube, bisa juga di Spotify, ataupun kalau kalian ngikutin platform Noise, kalian bisa di Noise. Kalau di Spotify dan Noise, kalian bisa search aja Serangkai Kata Podcast ya, Serangkai Kata Podcast, bukan Serangkai Satu Channel. Tapi kalau di YouTube nanti akan dipublish di Serangkai Satu Channel. Dan untuk series pertama nanti aku akan membacakan novelnya Sewu Dino by Simple Man. Kenapa aku mulai dari Sewu Dino? Karena seperti yang kita tahu bahwa Sewu Dino akan bikin universe-nya sendiri, yaitu Trah Pitu, dan akan dimulai dari Sewu Dino yang udah tayang dan akan dilanjutkan ke harusnya Janur Ireng ya, Janur Ireng. Nah, aku udah Janur Ireng apa Ranjut Kembang itu. Aku udah punya 2 novel itu, Sewu Dino dan juga Janur Ireng, dan kita akan mulai dari Sewu Dino terlebih dahulu. Nanti setelah Sewu Dino itu selesai, nanti akan aku lanjutkan ke novel berikutnya, kemungkinan ada Janur Ireng. Jadi kalian jangan lupa tunggu kontennya. Aku udah record, jadi kemungkinan di minggu ini sudah akan rilis 2 episode pertama gitu, dan selanjutnya akan aku rilis per minggunya gitu. Nah, oke, kita lanjut lagi ngobrolin soal live action ini gitu. Kita ngobrolin dari awal mula terlebih dahulu, kenapa live action ini banyak membuat orang-orang itu khawatir pada saat khususnya One Piece itu dibikin live action, ataupun ketika ada manga ataupun anime atau short manga itu dirubah menjadi versi live action. Itu karena kalau kita lihat beberapa manga legendaris yang dirubah menjadi live action itu banyak banget yang mengalami kegagalan dari sisi cerita, dari sisi kritikus ataupun dari sisi pendapatan. Itu salah satu contoh yang pertama yang paling kalian pasti tahu, yaitu adalah seriesnya Dragon Ball. Dragon Ball ini kan salah satu series legend banget ini di Shonen gitu, Shonen Jump kalau nggak salah, Dragon Ball itu, yang mana ini tuh kayak bapak dari Big Three, yaitu bapaknya dari Naruto, bapak Bleach, sama bapaknya One Piece itu sendiri gitu. Dan ternyata ketika dibikin live action dengan judul Dragon Ball Evolution itu dari produsernya itu dari Amerika gitu, istilahnya Hollywood, kelasnya ada kelas Hollywood, itu menjadi gagal karena yang pertama dari segi cast-nya, kemudian dari sisi ceritanya, original ceritanya itu semuanya dirubah gitu, walaupun masih istilahnya dalam satu pattern. Kayak misalkan Goku itu muridnya yang kura-kura itu, siapa sih?
kalau di Dragon Ball ya itulah, kemudian ada Yamcha dan lain-lainnya itu masih ada karakternya sama, musuhnya pun Piccolo gitu, tapi karena ceritanya itu terlalu dirombak, tidak mengikuti source material aslinya, makanya para fansnya itu kecewa gitu, dan ditambah ya tidak sesuai, jauh dari ekspektasi para penikmat series Dragon Ball itu sendiri. Yang mana kalau kita bicara tujuan soal live action itu kan pasti target pasar utama yang dituju kan tetap adalah fans utamanya. Jadi kayak misalkan aku mau bikin live action Naruto gitu, ya pasti yang disasar adalah fans Naruto gitu. Nggak mungkin istilahnya orang bikin adaptasi itu bukan ngincar fansnya gitu, karena harapan dari produser itu kan ketika dia mau ngangkat film itu ke dalam layar lebar atau versi live action, mereka harapannya ya fans-fansnya itu nanti yang akan menonton di versi entah itu bioskop atau Netflix atau apapun tuh di platformnya gitu. Jadi ya yang harus dituju harus istilahnya pendekatan utamanya harus ke fans dulu lah. Ini yang makanya kenapa ketika si Dragon Ball itu dirubah menjadi versinya seperti itu, Dragon Ball Evolution yang benar-benar jauh berbeda dari versi manganya, dari ceritanya, dan itu juga tidak berhasil, tidak bagus ceritanya, akhirnya para fansnya yang marah besar, kecewa banget. Bahkan si kreatornya sendiri Akira Toriyama kalau nggak salah itu juga nggak suka gitu dengan versi live actionnya Dragon Ball Evolution itu gitu. Itu salah satu contoh yang pertama. Terus yang kedua adalah kita ambil contoh Attack on Titan dah. Attack on Titan itu kan dibikin live action, tapi ini Attack on Titan itu versi manganya, ini kalau ini masih pro kontra lah ya. Versi manganya itu kan karakternya itu Europe banget, Eropa banget ya, orang-orang tipikal ya orang Eropa, bukan Asian gitu, walaupun kayaknya ada beberapa yang mukanya masih Asia gitu, tapi sebenarnya lebih mengarahnya ke bangsa-bangsa Eropa seperti itu. Nah, ketika dibikin live action dengan mengambil cast-nya itu adalah orang Jepang, itu yang udah langsung dari pertamanya itu udah nggak cocok sebenarnya dengan apa yang diangkat atau istilahnya background karakter desain background karakternya gitu. Nah, ditambah karakter Levi Ackerman itu dihilangkan, diganti dengan karakter lain yang memang nggak ada di manganya. Sedangkan kita tahu kalau yang namanya fansnya Attack on Titan itu banyak banget yang dia juga fansnya Levi Ackerman. Siapa yang nggak ngefans sama Levi gitu? Maksudnya karakter paling badass di Attack on Titan gitu selain Mikasa gitu. Nah, itu karakter dirubah, Mikasanya juga secara karakter itu lebih lebih cengeng sih kalau di versi live actionnya. Menurutku itu yang membuat para fans itu marah gitu, karena ya yang paling utamanya gara-gara Levi Ackerman ini yang ceritanya dirubah gitu. Kemudian ada kisah cinta antara Mikasa, aku agak lupa ya detailnya, kalau nggak salah ada kisah cinta antara si karakter baru ini dengan Mikasa atau seperti apa gitu. Nah, itu yang benar-benar bikin fansnya marah gitu. Kemudian dari kualitas CGI-nya itu juga kurang bagus, tidak bagus, kurang lah menurutku dari kualitas CGI-nya. Kemudian akhirnya kan berimbas ke ceritanya, ya sekali lagi akhirnya para fansnya jadi malas untuk nonton dan flop lagi untuk film itu gitu. Kita kasih contoh lagi untuk live action yang istilahnya kurang berhasil ya. Salah satunya adalah live actionnya ini Full Metal Alchemist. Ya, Full Metal Alchemist ini sebenarnya aku juga belum nonton fullnya gitu, tetapi dari trailernya pertama nih, nah ini yang jadi masalahnya live action anime ya. Live action anime yang namanya manga, karakter di manga itu kan banyak sekali yang body proportionnya itu susah gitu untuk diwujudkan dalam bentuk real life-nya gitu. Kadang body proportion di manga itu ada yang badannya lebih besar, istilahnya nggak seukuran manusia normal lainnya lah gitu. Nah, ini yang terjadi kayak contohnya salah satunya di Full Metal Alchemist ini. Walaupun di Full Metal Alchemist nggak terlalu ini ya, nggak body proportionnya itu nggak sejomplang di One Piece gitu. Tapi ini yang kayak karakter yang ada sih yang gundul, yang kekuatannya apa sih dia, tanah apa ya? Nah, itu pemain itu terus rambutnya si Elric bersaudara kalau nggak salah, yang itu kelihatan banget pak wig itu loh. Apalagi nah ini sebenarnya kasusnya hampir sama kayak si Attack on Titan, karena si Full Metal Alchemist ini kan karakter desainnya bener-bener bukan Asia kan, dia bener-bener Eropa banget dan semua pemerannya adalah pemeran Asia kalau nggak salah. Iya, pemerannya Asia semua, dan itu yang akhirnya building karakternya sama desain karakternya itu nggak nyambung antara versi live action sama versi manganya sendiri gitu. Walaupun ya ini masih minus gitu. Jadi
Kalau dari beberapa contoh live action yang gagal kemudian disambungin dengan apa sebenarnya penyebabnya, itu bisa ditarik beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah berkaitan dengan cast apa ataupun desain karakter manganya gitu. Desain karakter manga itu kan banyak yang istilahnya ya kayak ambil Naruto dan lain-lain. Oke lah, itu maksudnya universal ya, itu lebih bisa mengarah ke Jepangan lah gitu. Tapi kalau kita bicara kayak misalkan Attack on Titan, kemudian si Fullmetal Alchemist, itu kan desainnya lebih kepada desain karakter-karakter Eropa ya, bukan orang Asia lagi karakter-karakter desainnya gitu. Jadi maksudnya dari sisi itu saja gitu, ketika di live action kan itu pemilihan castnya jadi harus disesuaikan gitu, nggak bisa istilahnya dimainkan semua orang Asia gitu, karena jadi perawakan muka dan lain-lainnya itu jadi nggak kurang nah khususnya untuk para fansnya gitu yang nggak terlalu suka. Kemudian yang kedua, ketika itu dirubah ke live action, itu kan pasti ngambil cerita. Live action itu kan berarti satu film ya, kecuali dia series ya, ngambilnya satu film dan dia harus ngambil satu cerita yang mau dijadikan basic story-nya atau basic live action-nya itu seperti apa. Nah, ada beberapa pilihan. Yang pertama itu yang diambil salah satunya Bleach, itu ngambil episode tertentu dari saga tertentu lah, dari satu saga itu dijadikan satu film gitu. Tapi ada juga yang dia ngambilnya kayak Attack on Titan gitu, dia ngambil satu saga tapi dari satu saga itu gitu dirubah ceritanya gitu. Nah, itu yang kemudian banyak fans yang akhirnya kurang suka gitu. Maksudnya fans tuh harapannya ketika itu jadi live action tuh ya udah ngambil aja dari sisi cerita original manganya seperti apa gitu, itu di live action kan. Itu yang kasusnya seperti Bleach. Makanya yang Bleach itu kan dia bener-bener ngambil saga yang awal-awal banget ya, yang arc-nya Ichigo pertama kali berubah jadi apa, Shichibukai sih, apa sih namanya, Shinigami gitu. Nah, dari sisi Shinigami gitu. Terus ya, yang masalah ketiga adalah berkaitan dengan body proportion dan juga istilahnya karakter desain manga itu sendiri gitu. Karena kalau kita bicara manga kan, kalau ceritanya ada manga, ada manhwa itu yang dari Korea, kemudian dari Cina juga, ada yang dari Amerika gitu, kayak misal Avatar, The Last Airbender dan lain itu kan dari Amerika ya gitu. Nah, itu kan beda, mereka punya karakter yang masing-masing gitu. Nah, kalau kita bicara pada manga Jepang gitu, nah kita ambil contoh aja One Piece dah gitu. One Piece itu paling gampang kalau mau ngambil contoh masalah body proportion. Kita lihat dunianya One Piece seperti apa gitu. Mungkin kalau orang yang nggak ngikutin One Piece, yang mereka ngiranya orangnya ya udah istilahnya ada orang A B C tapi body proportionnya sama. Tapi sebenarnya One Piece itu kan ada, kita ambil aja Luffy bandingin sama Shirohige. Itu kan Luffy cuman nggak nyampe sedengkulnya kalau nggak salah, gue kan cuman nggak lebih tinggi dari kakinya Shirohige. Padahal itu dua karakter itu nggak ada ras giant, itu dua-duanya ada ras manusia gitu. Tapi body proportion di One Piece itu benar-benar jomplang gitu. Ambil contoh lagi Robinnya One Piece. Robin itu kan salah satu karakter tertinggi di Straw Hat Pirates gitu. Istilahnya lebih tinggi daripada Luffy. Nah, coba bayangkan kalau di live action nyari cast yang Robinnya itu lebih tinggi pada Luffy. Itu menurut aku kalau versi live action itu akan aneh gitu. Aku lebih prefer kalau Robinnya itu nanti versi live action ya body proportionnya disesuaikan dengan istilah body proportionnya human biasa gitu, karena jadi aneh gitu. Makanya kadang sesuatu yang aneh di manga itu nggak bisa diterapin di versi live action gitu. Kayak ya, contoh gambarnya itu One Piece itu udah contoh paling gampang banget gitu. Maksudnya untuk melihat masalah body proportion kayak Akainu kan juga tingginya hampir 2 kali lipatnya Luffy ya gitu. Maksudnya kalau itu dijadikan live action, nyari orang setinggi itu kan nggak mungkin gitu. Ataupun itu mau dibikin CGI, itu menurut aku malah justru feel-nya nggak dapet, karena ini feel live action, feel orang gitu, bukan feel manga atau feel anime gitu. Nah, ini yang sebenarnya banyak sekali pecinta-pecinta manga atau anime yang pro kontra terkait hal. Ada yang orang yang ingin banget versi live action itu ya udah ngikutin bener-bener manganya itu tingginya segini, ya kalau bisa live actionnya juga tingginya segitu. Kayak misalkan Opai, kita bicara Opai deh, Opainya Nami itu katakanlah di manga atau di manga anime itu gede, ya pengennya live action itu gede juga, padahal itu juga
menurut aku pribadi jadi nggak make sense gitu untuk melihat karakter orang asli dengan OP sebesar itu untuk memeranin karakter Nami gitu. Ini kita nggak bicara masalah yang live action sekarang ya, maksudnya ini contoh terkait body proportion gitu, maksudnya itu yang harus kemudian disesuaikan gitu antara versi live action dan versi manga, yang tidak semuanya itu bisa berhasil gitu. Makanya ini yang banyak banget kekhawatiran pecinta-pecinta manga atau anime ketika series kesayangannya itu bakal dirubah ke versi live action. Nah itu yang ya banyak pro kontra. Tapi kalau kita bicara ada nggak sih live action yang bagus, aku bisa bilang ada gitu. Dan nanti kita bisa lihat kenapa live action ini bisa bagus gitu, maksudnya kenapa yang lainnya itu nggak bisa gitu. Nah kita kasih contoh yang paling gampang adalah Rurouni Kenshin atau Samurai X. Samurai X itu triloginya bahkan yang keempat pun bisa dibilang itu salah satu live action terbagus dan tersukses gitu. Banyak orang yang suka banget sama Rurouni Kenshin, termasuk aku suka banget triloginya. Yang versi keempat menurutku nggak bisa melebihi trilogi awalnya, tapi itu tetap bagus gitu. Nah, kenapa itu bisa menjadi bagus? Karena yang pertama, Rurouni Kenshin itu kan dia samurai. Samurai itu kan istilahnya dari building karakternya udah Jepang banget gitu. Dan itu productionnya dari Jepang, kemudian karakter akhirnya gampang, castingnya ya semuanya ngambil aja dari Jepang, karena memang apa istilahnya desain karakternya juga udah Jepang banget gitu, temanya udah Jepang banget, samurai dan lain. Yang kedua adalah body proportion di Samurai X itu masih wajar, dalam artian humanoidnya itu masih proporsi manusianya itu ketika jadi live action itu nggak sesulit One Piece menurutku, karena mereka konsepnya masih orang ya, rata-rata ukurannya masih orang semuanya lah ya, masih proporsi orang gitu. Jadi kita melihat versi live actionnya itu jadi nggak terlalu jomplang sama versi manganya gitu, dan itu adalah sesuatu yang mudah, menurut aku ya mudah digapai, walaupun ada faktor lainnya, faktor dari naskah penulisan, naskah, skenario dan lain-lain. Karena kalau kita bicara yang versi live action ini kan sebenarnya ngambil artnya dari versi asli manga atau animenya gitu yang udah tayang gitu. Ya ada perubahan lah karena berkaitan dengan durasi film dan lain-lainnya. Nah itu maksudnya ini kenapa menurutku Rurouni Kenshin itu bisa gampang istilahnya berhasil ya, di luar sisi penceritaan ataupun sutradaraan yang berhasil, tetapi dari sisi si Rurouni Kenshin ini memang untuk dijadikan live action itu lebih mudah daripada cerita-cerita yang lain seperti salah satunya One Piece ini. Makanya One Piece ini benar-benar sangat mengkhawatirkan sebenarnya kalau dari para nakama, karena world buildingnya itu bukan sesuatu yang gampang untuk dibuat versi live action gitu. Yang berhasil lagi adalah Bleach ya. Bleach ini ya walaupun skornya nggak tinggi-tinggi banget, tapi termasuk yang berhasil gitu, karena semuanya masih relevan, ukuran tubuh dan lain-lainnya. Jadi ketika dibentukkan dalam wujud manusia itu masih nyambung gitu. Bleach ini aku suka gitu live actionnya. CGI-nya juga lumayan bagus gitu. Nah ini kan yang menjadi masalah di versi live action itu kan CGI ya. Nah ini emang khawatirnya, bayangin aja Luffy bertarungnya kan ada gear 3, belum sampai gear 3. Istilahnya untuk tangannya menjadi karat itu kan tuh harus kualitas CGI-nya harus bagus ya. Yang untungnya kalau lihat versi teasernya itu kan dia CGI-nya kayaknya benar-benar ditingkatin lah versi ini. Bahkan monster laut yang makan tangannya saja di versi ini bagus banget ya. CGI-nya menurutku keren sih, keren. Nggak yang istilahnya realistis banget, tapi menurutku itu keren sih. Jadi aku udah expect CGI-nya bakal bagus sih di versi One Piece live action ini gitu. Jadi apalagi ya kalau kita bicara live action itu sih. Jadi kalau One Piece aku bener-bener nunggu banget gitu, dan aku lihat teaser pertama awalnya aku aneh dari versi dubbingnya gitu. Nah ini yang jadi masalah juga gitu ketika ini dibawanya ke ranahnya dari ranah Hollywood, artinya suaranya itu akan pakai bahasa Inggris gitu, bukan lagi source-nya anime itu kan Jepang banget gitu. Nah ketika itu dibawa ke versi bahasa Inggris, awalnya aku pengennya sih pelafalan jurusnya Luffy itu tetap Gomu-Gomu no ya, tapi di sini menjadi Gam-Gam. Itu kan ternyata pada saat aku searching One Piece anime dubbing Inggris itu juga pelafalannya Gam-Gam, artinya research materialnya
make yang versi dubbing Inggris gitu. Karena memang kalau dibikin-bikin jadi aneh gitu. Kalau mereka itu misalnya Luffy-nya ngomongnya bahasa Inggris Inaki Godo ya namanya. Ketika dia ngomong pakai bahasa Inggris terus tiba-tiba jurusnya menjadi Gomu-Gomu kan aneh ya, maksudnya tiba-tiba aja gitu pelafalannya berubah menjadi Jepang kan lucu gitu. Jadi maksudku buat kalian yang mungkin agak nggak familiar sama jurusnya yang penyebutnya gam bukan Gomu-Gomu no lagi ya. Karena sekali lagi ini dia bahasanya full Inggris gitu dan resource-nya akhirnya kita bisa ngereferensinya ke One Piece ini yang dubbingnya versi Inggris gitu. Jadi itu mungkin itu saja kali ya kalau kita ngobrolin soal live action. Aku tetap tidak berharap sebenarnya banyak anime-anime yang dibikin live action. Aku lebih berharapnya movie aja sih, maksudnya anime movie yang movie-nya tetap kartun, movie-nya tetap style anime gitu, kayak misalkan movie One Piece yang tiap 3 tahun sekali itu ya, movie Red, movie Z, movie Gold ataupun Black Clover yang tayang sekarang untuk movie-nya yang movie pertamanya kalau kesannya Black Clover ini gitu. Aku lebih prefer kalau kita bicara anime atau manga itu keluarnya seperti itu, keluarnya ya movie aja, nggak usah live action gitu. Jadi kalaupun akhirnya memang ada keputusan live action ini, aku hanya bisa berharap semoga itu ditangani dengan baik gitu. Sejauh ini belum ada live action Naruto nih. Nah ini sebenarnya Naruto kalau menurut aku sih gampang-gampang sulitnya. Sulitnya karena karakternya banyak. Satu ya, istilahnya ninja Konoha itu kan banyak ya, artinya cast-nya itu nggak bisa cuma 1-2 gitu, cast-nya harus banyak dan harus bisa semirip mungkin dengan versi manga ataupun versi short animenya gitu. Karena walaupun ceritanya itu katakan cuma ngambil beberapa karakter aja gitu, takutnya nanti yang bagus cuman karakternya bisa dihitung karena dari misalnya 12 ninja yang genin itu yang bagus cuma 3-2, Naruto, Sasuke sama Sakura, sedangkan karakter-karakter yang lain kayak Neji, Ino dan lain-lain jadi salah cast gitu karena karakternya nggak mirip atau seperti itu kan jadi riskan banget gitu maksudnya. Tapi Naruto sendiri kan kalau kita lihat body proportion sekali lagi itu sesuatu yang sangat memungkinkan untuk dibikin live action, tinggal gimana penerapannya aja sih gitu. Konsepnya sebenarnya aku suka sih untuk pertarungan ninja di dalam kota gitu, kayak ninja tarung di antara gang-gang sempit itu kan sebenarnya keren gitu. Tapi kalau misalkan mau dibuat seperti itu kan jadi nanti jadi ini lagi Naruto Evolution kayak Dragon Ball Evolution lagi. Aku mending ngikutin referensi manganya aja dah. Maksudnya cerita-cerita movie Naruto kan itu juga non canon kan, movie-movie yang animenya kan itu juga non canon, mungkin pendekatannya bisa lebih ke arah situ gitu, tapi dibikin versi live action ya. Jadi kalau kesimpulanku live action dari manga ataupun anime itu bukan sesuatu yang mudah gitu untuk dibuat dan banyak banget tantangan yang harus dipikirkan dari para produser film gitu ataupun dari sutradara yang menggarap live action ini. Dan aku bersyukur banget One Piece live action ini langsung ditangani oleh Eiichiro Oda, walaupun nggak semuanya tapi maksudku dari cast karakternya itu dari Eiichiro Oda gitu. Kemudian dia memikirkan banget background karakternya yang tadi aku bilang kayak Attack on Titan sama Fullmetal Alchemist itu kan banyak desain karakter yang dia ngambilnya ke barat-baratan atau ke Eropa. Nah ini yang dilakukan sama Eiichiro Oda ketika dia nge-casting karakter-karakternya, kayak misalkan mukanya Luffy itu punya background karakter sendiri dari Brazil atau seperti apa, makanya dia ngambil karakternya ada yang dari Brazil. Usopp kan mukanya nggak Asia nggak sih Usoppnya, ya ngambil dari beberapa background itu, jadi nggak yang full cast dari Jepang gitu. Nah itu aku suka banget gitu. Dan waktu itu Oda juga sempat menunda kan, kalau nggak salah ada surat dia menunda perilisan One Piece Netflix ini gitu karena dia pengen hasilnya itu harus dia puas terlebih dahulu gitu. Nah ini yang salah satu kontrol yang menurut aku nggak berhasil sama dilakuin sama pengarang-pengarang cerita source original yang lainnya, karena kayak Akira Toriyama atau yang lainnya, mereka kan kayak lepas tangan istilahnya live action, ya udah kalian bikin aja gitu, mereka hanya memberikan izin aja. Tapi kalau di Oda ini dia benar-benar supervisi dari live actionnya ini supaya dia sendiri sebagai kreator aslinya itu puas sama live actionnya. Nah ini yang benar-benar istilahnya aku plus atau salut banget sama Eiichiro Oda karena dia itu
apa ya, nggak mau karyanya itu menjadi hancur ketika ditangani orang lain gitu. Jadi gimana pendapat kalian buat live action One Piece ini? Apakah kalian akan nonton seriesnya di Netflix gitu? Kalau nggak salah 8 episode apa ya? 8 atau 12 episode, dan dia akan ngambil saganya dari East Blue gitu. Dan kalau kalian suka aku nge-review film, mungkin kalian pengen aku nge-review film anime, ya nanti aku juga mungkin akan bikin serangkai review untuk film anime, kayak misalkan contohnya Black Clover yang the movie itu gitu. Nanti aku juga akan review deh kalau misalkan aku mau gitu. Sebenarnya dulu yang One Piece film Red itu aku mau nge-review, aku udah bikin review, tapi itu selalu ada kendala di mic. Aku udah nge-tag 2 apa 3 kali dan itu ada kendala semua, jadi nggak aku, akhirnya gagal itu reviewnya, nggak aku publish dan lain. Tapi mungkin kedepannya untuk film-film anime yang menurut aku pantas untuk aku review, bukan pantas dalam artian aku tertarik untuk nontonnya, nanti akan aku review juga di serangkai satu channel. Oke, mungkin itu saja diskusi dari aku. Kalau kalian punya pendapat lain, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Kalau kalian punya kekhawatiran atau apapun, kalian juga betul bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa dengerin suara kata dari serangkai satu channel, dan episode pertamanya adalah Sewu Dino by Simple Man. Sampai ketemu di video berikutnya. Aku Alisa, bye bye.